Bakteri fotosintesa atau fotosintetik bakteria atau juga PSB merupakan bakteri autotrof yang dapat berfotosintesis. PSB memiliki pigmen yang disebut bakteriofil yang dapat memproduksi pigmen warna merah, hijau hingga ungu dan bisa menangkap energi matahari sebagai bahan bakar fotosintesa. Bahan untuk membuat PSB ini tidak sulit ya sahabat tani, karena bahan dan cara membuatnya cukup mudah. Bahan yang dibutuhkan hanya 1 butir telur, juga 1 sendok makan MSG atau micin, juga air biasa, air sungai, air kolam dan lain sebagainya. Manfaat PSB ini adalah untuk membantu tanaman untuk menangkap energi matahari menjadi energi yang siap dimanfaatkan oleh tanaman secara maksimal, sehingga tanaman selalu terlihat subur dan segar. Kita bisa spray PSB ini ke tanaman dalam jangka waktu 5 sampai 7 hari ya. Jika telah disemprotkan ke tanaman, maka gelombang cahaya atau sinar matahari yang tinggi akan ditangkap oleh bakteri atau PSB tersebut. Bakteri fotosintesis oksigenik melakukan fotosintesis dengan cara yang mirip dengan tanaman. Mereka mengandung pigmen permanen cahaya, menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Satu-satunya bentuk bakteri fotosintesis oksigen yang diketahui sampai saat ini. Fungsi atau manfaat dan peranan bakteri fotosintesis atau PSB untuk tanaman adalah: bakteri fotosintesis atau fotosintesis bakteria. PSB merupakan jenis bakteri yang mampu melakukan fotosintesis sendiri. Kenapa bakteri ini sangat berguna sahabat tani? Karena PSB ini bagi tanaman dan budidaya lainnya, biasanya untuk saat ini tanaman yang hanya mengambil energi matahari hanya pagi dan sore hari saja. Kenapa tanaman hanya mengambil energi matahari pagi dan sore saja? Karena energi matahari saat siang hari terlalu besar dan tidak terserap oleh tanaman dengan baik, sehingga pada siang hari tingkat transpirasi tanaman sangat tinggi, sehingga juga menyiram tanaman pada waktu siang hari adalah waktu yang tidak efektif, karena air yang diberikan ke tanaman akan percuma karena gampang sekali menguap ke atmosfer bumi. Mengapa harus menggunakan PSB atau fotosintesis bakteria? Pengambilan energi matahari yang kurang lebih hanya sekitar 6 jam ini mengakibatkan penurunan hasil buah dari tanaman karena proses fotosintesisnya tidak maksimal. Jadi pengisian buahnya pun tidak maksimal. Maka dari itu solusinya adalah perlu adanya pembantu fotosintesis untuk tanaman. Bakteri fotosintesis ini berfungsi, peranan, kegunaannya atau keunggulannya dan manfaatnya adalah mengambil energi matahari yang terlalu tinggi untuk diserap tanaman, lalu menyalurkannya ke organ daun tanaman dengan energi yang lebih kecil yang mampu diserap oleh tanaman. Hal ini menjadikan tanaman akan melakukan fotosintesis secara maksimal hingga 12 jam. Efeknya tentu saja tanaman akan lebih sehat dan buah tanaman akan semakin lebat dan kualitasnya semakin bagus. Dan kenapa PSB ini sangat diminati oleh para petani kita ya? Karena PSB ini mudah sekali untuk pembuatannya, cukup menggunakan telur juga micin ya. Dan juga para sahabat semuanya, untuk petani kita sekarang sudah banyak yang mengerti dan banyak diantaranya para petani menggunakan PSB ini juga mencampur dengan lainnya, dengan juga ada yang membuat PSB ini dengan air jagaba, juga ada juga yang menggunakan biosaka yang enggak homogen alias enggak jadi, lalu mereka menggunakan atau menjadikannya PSB yang tentunya sangat bagus sekali manfaatnya untuk tanaman.
Selain untuk tanaman, PSP juga digunakan untuk budidaya ikan dan ternak. Lebih lanjut, bakteri ini dapat disusun dalam bentuk padat sehingga lebih mudah menyimpan dan mendistribusikannya dalam jumlah besar. Bakteri fotosintesa atau fotosintetik bakteria merupakan bakteri autotrof yang dapat berfotosintesis. PSP ini memiliki pigmen yang disebut bakteriofil A atau B yang dapat memproduksi pigmen warna hijau, merah, hingga ungu untuk menangkap energi matahari. Selain itu, bakteri fotosintetik merupakan bakteri yang dapat mengubah bahan organik menjadi asam amino atau zat bioaktif dengan bantuan sinar matahari. Kemampuan bakteri melakukan kegiatan fotosintetis sehingga bakteri ini dikenal dengan sebutan bakteri fotoautotrof, yaitu bakteri yang dapat membuatnya sendiri dengan menggunakan energi yang berasal dari cahaya matahari melalui proses fotosintesa. Pigmen yang berperan menangkap cahaya matahari untuk fotosintesis adalah bakterioklorofil yang berada pada membran fotosintesis. Bakteri ini memiliki sistem membran yang terbentuk akibat invaginasi membran plasma. Bakteri ini dapat hidup dalam kondisi aerob maupun anaerob dan dapat melakukan fotosintesis maupun fermentasi. Bakteri anosigenik fotosintetik adalah juga diketemukan di biomasa renik tanah padi. Mereka berperan utama dalam kesuburan tanah dengan membantu fiksasi nitrogen. Pertumbuhan diazotrofik sebuah kontribusi penting dari PNSP, larval non-sulfur bakteria, kepada ekosistem. Adapun manfaat fotosintesa bakteria diantaranya adalah membantu kebutuhan nitrogen untuk segala jenis tanaman, mengurangi hidrogen sulfida H2S di dalam tanah untuk membantu akar tanaman dapat tumbuh dengan baik, membantu kemampuan tanaman untuk menyerap pupuk lebih baik. Sel bakteri fotosintetik terdiri dari sekitar 60% protein yang terdiri dari semua asam amino esensial. Ini juga mengandung vitamin dan mineral seperti B1, B2, B5, dan B12, asam folat, vitamin C, vitamin D, dan vitamin E. Penambahan suplemen atau nutrisi sehingga mampu mengurangi penggunaan pupuk kimia dan secara langsung dapat ramah lingkungan dan dapat mengurangi biaya produksi hingga 50%, membantu merangsang pertumbuhan tanaman agar akar untuk berkembang dan bercabang dengan baik sehingga menghasilkan jumlah serat yang baik. Manfaat lainnya untuk membantu mengurangi gas limbah di tempat penampungan hewan, menambah nutrisi sehingga mampu menambah berat badan ternak dan ikan, serta membantu melindungi hewan dan ikan dari bakteri jahat. Dan oleh karena itu, karena sangat mudah untuk dibuatnya, untuk PSP ini sangat diperlukan oleh petani kita, dan sampai saat sekarang masih banyak juga petani yang menggunakan ini, dan sampai sekarang juga masih banyak petani yang penasaran untuk membuat PSP ini. Dan untuk itu, sahabat tani semuanya, PSP masih sangat diperlukan oleh petani kita, dan banyak juga yang masih kesulitan untuk membuat PSP ini. Cara aplikasi PSP. Untuk aplikasi PSP dapat dilakukan dengan mencampur air sumur dengan PSP hasil perbanyakan merah, hijau, ataupun ungu dengan dosis yang pasti yaitu 10-15 ml per liter atau sekitar 1 gelas aqua per tangki 16 liter. Aplikasi diarahkan ke semua bagian tanaman dan tanah di sekitar perakaran. Ukuran solusi yang disemprotkan untuk tanaman seperti cabai, tomat, terong sekitar 0,25 sampai 0,5 liter per tanaman, dan pada tanaman tahunan seperti kakao, kopi, dan tanaman buah-buahan seperti jambu air bisa 1 sampai 2 liter per pohon tergantung habitus tanaman.
Demikian sahabat tani semuanya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk sahabat tani semuanya. Tak lupa buat sahabat tani semuanya yang belum dukung channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, juga tombol loncengnya, agar sahabat tani semuanya gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat tani yang telah mendukung channel ini. Tanpa dukungan sahabat tani semuanya, channel ini gak akan bisa berkembang.